Thank you Pak Adi. Lengkap sudah orang-orang yang memberikan kontribusi besar akan keberhasilan Dangdut Akademi 7. Coach Adiba. Wow. Di setiap penampilan Dangdut Akademi 7 kita bukan sering ya, memang selalu menyaksikan ada 3 coach yang selalu mendampingi para akademia. Ada Melili, ada Vildan, ada juga Selvi Yama. Tapi di belakang itu ada sosok yang sangat luar biasa. Ini dia orangnya, Adibal. yang selalu jagain para akademia untuk memberikan penampilan terbaiknya. Iya, pastinya aku seneng ya. Karena dari awal ini dibicarakan antusias banget. Ya. Karena semakin banyak orang-orang pinter-pinter di industri dangdut. Kedepannya masa depan dangdut tentu akan sangat cerah dan bagus ya. Amin. Bagi kita terutama Adibal, kepuasannya hanya sampai situ saja. Kita sudah cukup merasakan kepuasan itu ya. Ketika melihat ada regenerasi. Iya kan? Iya. Ya. Seneng banget sih pastinya kalau memang diberi kesempatan untuk selama ini mungkin mereka belajar dengan saya. Ini kan kalau mengajar itu berbeda. Ya. Jadi seru banget karena mereka tuh juga ya hari-harinya memang dekat sehingga tidak terlalu bermasalah untuk berkolaborasinya. Oke, hari-hari dekat udah pasti ya. Dan udah pasti juga kita sudah sangat mengetahui kontribusi besar dari seorang Adibal Syahrul ini. Ya, terima kasih Indosiar masih percaya sampai saat ini ya. Silakan mengucapkan terima kasih. Ya Ibu Harsiwi, Mas Ekin, Mbak Linda, Bu Maria, Mas Ubay dan semua tentunya tim kreatif, produser, audio, lighting ya, kamera. Terima kasih banget karena selama di sini tuh kita nggak hanya ngajar vokal. Betul. Jadi belajar bareng tentang semua hal mengenai pertunjukan dan kemudian kita ajarkan kepada murid-murid kita. Iya. Dan tentunya senang banget karena tahun ini saya berkolaborasi juga dengan beliau yang luar biasa. AGG ya. Ini dua-duanya udah internasional, Kak Adibal udah internasional, AGG udah keliling dunia. Jadi memang kualitas Indosiar itu mendatangkan mereka ini luar biasa. Oke, AG. Yes, Abi. Alhamdulillah diberikan kesempatan memberikan kontribusi besar akan kesuksesan Dangdut Akademi 7. Apa yang AG ingin sampaikan? Yes, benar banget. Aku sangat bersyukur terlibat di Dangdut Akademi 7. Ini satu kesempatan besar buat aku. Nah, pastinya. Tapi tentunya berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, aku nggak bisa berdiri sendiri juga. Karena ngehandle 40 orang nggak mungkin sendiri. Jadi saya ngajak nanti istri saya sama Kak Boga, sama ada Kak Asa juga. Jadi memang support system dari tim juga perlu. Karena ngehandle 40 ini nggak juga mudah. Jadi kita dengan waktu yang berjalan terus. Betul. Dengan waktu yang padat. Ya, dengan karakter berbeda-beda. Betul. Jadi bersyukur dapat kesempatan ini, mudah-mudahan ada kesempatan yang lain. Dan paling seru adalah memang membersamai mereka dari nol sampai berhasil. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Berbicara mengenai akademi Bang, berbicara mengenai akademi ini nampak seperti sekolah. Betul. Dari luar, jadi belajar apapun yang ada di sana. Nah biasanya kalau edukasi itu atau pelajaran yang diberikan, pasti tentunya dibarengi dengan ketegasan yang luar biasa. Saya yakin AGG ini, dia ini terkenal Bang, kalau off-air dia ini galak ini orangnya. Iya bener terkenal, banget. bener ya? Dia ini terkenal di luar, cuma di sini dia bisa senyum segala macam. Luar biasa. Begitupun dengan Kak Adibal, orangnya cukup tegas juga. Nah, yang mau kita tanyakan adalah, ada nggak momen-momen yang akhirnya kalian harus mengeluarkan taring kalian kepada para akademia Dangdut Akademi 7 pada saat masa akademi? Dengan kata lain kita pengen tahu sisi lain dari seorang Adibal Syahrul menghadapi anak-anak kita ini. Ada cerita apa gitu? Cerita lucu, cerita kesal, cerita haru, apapun lah. Kalau itu sudah pasti. Kak Adibal nggak galak kan? Enggak. Tidak mungkin. Tegas. Ada peristiwa apa atau ada kejadian apa dengan mereka? Dari Kak Adi dulu. Ada yang berani cerita? Enggak kan? Enggak berani. Kalau kita tanya mereka nggak bakal berani gitu ya. Pastinya gini. Jadi mereka ini kan konon katanya Gen Z ya. Yes. Ya Gen Z itu katanya gampang baper kalau diapa-apain. Yes. Ya. Sensitif gitu ya. Ya tapi sebenarnya sebelum mulai belajar kita kan ngobrol-ngobrol dulu gini loh. Nanti Kak Adi tuh gini loh. Kalau kalian yang memang belajarnya benar bisa mengikuti arahan dan cepat. Akan disayang saya, gitu loh, akan diperhatikan atau apa. Nah gitu ketika ya. proses itu cerita apa? Satu aja yang paling diingat Kak. Yang bikin gemes gitu. Cerita siapa dan bagaimana ceritanya?
ini aja ya. Jadi ada beberapa yang memang ini, apa namanya? Apa tuh? Yang cerita, Kak Adibal kayaknya baik, dia gampangin gitu ya. Gitu. Terus kita kan deadline ya. Waktunya pendek, hasilnya harus keren. Betul. Gitu. Daripada kita yang stres, ya udah kita tegas-tegas dikit lah ya. Ada yang, iya Kak Adi, dikasih hafalan. Terus anak bilang, besok harus hafal. Gitu. Terus datang gak hafal. Ada kreatif bilang, ini kalau yang kondesan begini, pulangin aja sekalian. Waduh, deg-degan tuh pasti ya kalian ya. Ada shock terapi yang dilakukan. Iya, tapi untungnya kita tuh memang tim ini keren banget ya. Baik itu yang hari-harinya kan kita dengan tim kreatif, tim lighting, produser, FD termasuk ya. Jadi Semuanya. kita itu bahu-membahu untuk membuat ini jadi berjalan baik. Setuju. Sehingga segala sesuatunya mungkin karena udah lama juga. Jadi nggak apa asik aja. Ya udah gitu. Nanti kalau memang saya tiba-tiba kita galakin, begitu tampilnya luar biasa, oh kita Pasti kasih puas banget. apresiasi. Kayak AGG pernah nasihatin Valen, bukan nasihatin bahkan, agak cukup tegas waktu itu sama Valen ya. Apa ceritanya? Katanya kalau 5 menit kamu nggak hafal apa koreo apa gimana sih ceritanya? Jadi kalau si Valen, Valen ini nggak apa-apa aku cerita ya. Maju, Pak. Ya. Jadi Cong. Jadi ini Valen ini termasuk yang agak susah bangun. Oke. Agak susah bangun pagi karena dia ada juga insomnianya ada. Jadi memang tidur juga susah, jadi bangunnya juga susah. Nah, sama ibu asrama ini sering selalu dibangunin. Sama ibu asrama, bapak asrama. Nah, tapi terus kan giliran aku tuh kelas koreografi adalah pagi. Pagi itu jam 9. Oh, pagi banget pagi tuh. jam 9. Kalau jam 9 semua udah kumpul, kemana ini si Kacong, si Valen ini mana ya? Gitu. Yes. Nah, terus ibu asrama sama bapak asrama, terus KGG, aku udah dari setengah jam yang lalu bangunin, aku udah dari 15 menit yang lalu, udah 10 menit yang lalu, udah. Oke, berarti giliran aku yang bangunin. Nah lo, ceng. Bangunin lah langsung, itu udah jam 9 karena akhirnya aku bangunin. Cara banguninnya? Cara bangun, jadi Valen ini kalau tidur AC full, dingin banget kamar, terus bed coveran semua. Ya tariklah selimutnya. Tarik, Cong. Latihan. Pokoknya aku ngancemnya kalau 5 menit lu nggak siap nggak ketemu aku di kelas, berarti aku ancamannya nggak dibuatin koreografi. Langsung bangun. Langsung bangun. Karena nggak mau nggak dibikinin koreografi kan. Dan akhirnya alhamdulillah berhasil kerja keras. Alhamdulillah. Berarti Valen yang paling sering kena hukuman ya? Sama aku juga sering soalnya. Pernah juga. Oh sering. Kemarin pas ada berita juga apa kita kasih Bu Maria informasi, Mbak Maria juga, Bu Maria juga ngasih hukuman juga. Iya, tapi di awal-awal. Di awal-awal aja. Setelah lolos Kan adaptasi itu awal kan. dia tuh nggak pede awalnya. Oh. Karena kan beban ya. Dulu waktu itu kan top 18 ya. Iya, betul. Terus dia tuh targetnya hanya melewati top yang tahun lalu. Dia tuh baru lega dan baru fokus tuh setelah lewat itu dia tuh tiba-tiba tidak terbendung bagus. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan ini